Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa Kalimantan Timur akan jadi provinsi di mana ibu kota negara yang baru akan berada, tepatnya akan mengambil sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, salah satu alasan dipilih lokasi ini adalah selain berada di titik tengah Indonesia dan juga lebih aman begitu dari bencana alam, adalah juga karena fasilitas infrastruktur yang lengkap di Kalimantan Timur. Nah, kita lihat bersama-sama seperti apa fasilitas infrastruktur di provinsi ini. Kalau misalnya kita melihat ini berdasarkan situs resmi dari pemerintah Provinsi Kaltim bahwa mereka memiliki 9 bandara sebenarnya. Tentu bandara yang terbesar adalah ada 2 bandar udara internasional, yakni di Sepinggan di Balikpapan dan juga Bandara APT Pranoto di Samarinda. Sementara ada juga sejumlah pelabuhan, ada 2 pelabuhan besar di Balikpapan dan juga di Samarinda. Ini seperti Pelabuhan Pelaran di Samarinda dan juga Pelabuhan Karyangau di Balikpapan. Jalan raya pun kondisinya nanti kita akan tanyakan kepada reporter Abdi Aswar di sana. Namun secara umum kondisi jalan raya dan juga jalan umum ini kondisinya baik, begitu panjangnya mencapai 8.189,7 km. Sementara jalan tol di Kaltim ini menarik dikarenakan merupakan salah satu provinsi yang jalan tolnya saat ini masuk dalam proyek strategis nasional. Nah, jalan tol Balikpapan Samarinda, pemirsa, panjangnya adalah sekitar 99 km, ditargetkan selesai akhir tahun ini. Yang saat ini progres pembangunannya masih mencapai 96%. Nah, dalam waktu dekat akan ada juga jembatan tol terpanjang yang menghubungkan Kabupaten Penajam Pasar Utara dengan Balikpapan. Nah, kalau misalnya infrastruktur sudah ada, apa nanti yang akan dibangun ketika ibu kota sudah dipindahkan ke sana? Ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja kantor pemerintahan. Ini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan juga Polri. Bahkan informasinya menurut dari Bappenas ada 1,5 juta orang yang diprediksi akan dipindah. Ini meliputi semua ASN, anggota Polri, TNI, dan juga anggota keluarga mereka, serta pelaku ekonomi. Akan dibangun pula pemukiman, kemudian sarana pendidikan, kesehatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, dan tentu saja tambahan daya listrik dan juga air bersih. Ini artinya infrastruktur sebagian besar sudah siap di sana. Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Kang Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Ada juga Pak Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasar Utara yang bergabung bersama kami dari Penajam Pasar Utara. Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bupati. Kalau tadi rekan kami Abdi Aswar sudah melintasi begitu dan juga mengobservasi kualitas dan juga kondisi jalan dari Balikpapan ke Penajam Pasar Utara. Namun secara umum mungkin Anda bisa memberikan kami perspektif terkait dengan kesiapan infrastruktur di sana. Seperti apa Pak Bupati? Baik, alhamdulillah di Penajam Pasar Utara itu mempunyai kawasan seluas 3.333 km persegi. Dan saat ini kami berusaha untuk menyambungkan, mengkonektivitaskan sesuai dengan visi misi RPJMD kami, yaitu kawasan industri Bulu Minung dan Pulau Balang disatukan, yaitu sekarang dibangun adalah jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang tersebut ini sudah masuk ke dalam tahapan sekitar 75%. Di samping itu juga kami berusaha untuk menciptakan, dan alhamdulillah saat ini sekarang sudah masuk proses lelang, yaitu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia insya Allah. Dan ini ada 14 km yang menembuskan dari Penajam Pasir Utara ke kota Balikpapan, yang tembus langsung di Bandara Internasional Sepinggan di kota Balikpapan. Kemudian di samping itu juga kami sekarang masuk dalam proses untuk menyambungkan dari Penajam Pasir Utara menuju Kutai Barat, yang mana di Kutai Barat itu jika melalui Penajam nantinya akan menempuh waktu hanya 2 jam saja, yang sebelumnya bila dia ke kota Balikpapan menempuh waktu sampai 12 jam. Baik, kita akan tahan di situ terlebih dahulu. Pak Bupati, ini menarik dikarenakan memang Kalimantan Timur masuk dalam proyek strategis nasional, khususnya untuk pembangunan jalan tol, dan jalan tol Balikpapan Samarinda pun akan siap digunakan akhir tahun ini, Kang Yayat. Artinya sebenarnya
Samarinda, Balikpapan, dua kota penyangga, Penajam Pasar Utara, dan juga Kutai Kartanegara, dua kabupaten di mana ibu kota akan berada, sudah siap. Begini, yang harus dikaji ulang nanti adalah pola dan struktur ruang yang baru. Nah, kita kan harus mendapatkan informasi di mana lokasi yang 3.000 atau 4.000 hektar sebagai lokasi inti dari pusat kegiatan tersebut. Kalau dia jadi di situ, ini akan merubah pola ruang yang terjadi dan struktur ruangnya. Struktur ruang itu adalah pusat kegiatan dan jaringan sistem pelayanannya. Nah, salah satu yang disebut dengan jaringan pelayanan adalah jaringan jalan. Nah, ini yang menarik, kita berharap pemerintah dengan pemerintah daerah, nanti dengan pihak kabupaten dan provinsi, untuk melakukan revisi tata ruang. Tata ruang di tingkat nasional juga akan berubah. Kalau dia menjadi kawasan strategis nasional, otomatis Penajam Utara pun akan berubah kan statusnya. Kemudian juga tata ruang provinsinya berubah dan tata ruang kota dan kabupaten juga akan berubah. Nah, pertanyaannya ini bagaimana menempatkan kota utamanya nanti. Nah, nanti di sini ada misalnya Balikpapan, ada Samarinda. Posisi ibu kota ini sebagai apa kira-kira? Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Kang Yayat. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya akan ke Pak Bupati lagi. Pak Bupati, ini sudah fix, sudah diputuskan begitu bahwa nanti ibu kota akan sebagian besar menempati Kabupaten Penajam Pasar Utara dan juga sebagian di ibu kota Kutai Kartanegara. Apa rencana dari kabupaten Anda ke depan apabila sudah di saat kita sudah menerima kepastian ini? Baik, rencana saya adalah mengikuti apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden, tentunya juga dari pengajian Bappenas. Kemudian sebelumnya kita sudah juga memimpikan bahwa Penajam Pasir Utara itu menjadi waterfront city atau kota yang di pinggir laut, karena kita mempunyai keindahan alam juga yang tidak kalah dengan kabupaten lainnya. Di samping itu mungkin lahan juga kita juga harus persiapkan, tapi tentunya harus menunggu arahan dari Bapak Presiden dan tim Bappenas yang saya pikir dan saya yakini bahwa kajian Bappenas itu sungguh profesional dan yang saya dengar juga ingin menciptakan ibu kota pemerintahan, yaitu lambang negara kita ini menjadi ibu kota yang smart, green dan beautiful. Baik. Pak Bupati, ini terkait dengan Kecamatan Sepaku yang juga disebut-sebut akan menjadi kecamatan atau tempat yang lebih spesifik begitu di Penajam Pasar Utara. Seperti apa sebenarnya kondisi Kecamatan Sepaku ini, Pak? Kecamatan Sepaku ini adalah kecamatan yang berdampingan dengan Kecamatan Penajam, yang mana saat ini sebenarnya Kecamatan Penajam ini infrastrukturnya itu juga masih terbilang kurang dalam pembangunan, tapi dalam tahun-tahun akhir tahun ini memang kami mengejar, dan alhamdulillah Allah berkata lain bahwa ada keputusan Presiden untuk menetapkan di Penajam Pasir Utara, dan saya rasa di setiap kecamatan yang ada di Penajam Pasir Utara itu memang pantas, dan juga kita di tengah-tengah pulau di Indonesia, maksud saya kita berada di tengah-tengah, dan saya yakin ketika Presiden menetapkan ini, Presiden telah melahirkan tinta emas untuk bangsa kita, dan saya yakin peradaban bangsa kita itu akan berubah, dan saya yakin pula peradaban kita akan menjadi poros maritim dunia. Ini akan tertorehkan dengan awal langkah yang dicetuskan Bapak Presiden. Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud. Terima kasih Pak atas waktu Anda malam hari ini. Kang Yayat, ini artinya kan lokasi exactnya, lokasi titik pastinya belum diumumkan oleh pemerintah. Betul. Tapi catatan Anda sebagai pakar tata kota apa? Terkait dengan kondisi tanah, terkait dengan kemudian nanti apabila ada masyarakat yang hidup di radius 3.000, 4.000, atau bahkan 180.000 hektar. Begini, lokasi yang 180.000 hektar itu penloknya harus keluar, penetapan lokasi. Artinya yang 3.000 pun juga harus ditetapkan. Ini untuk mendapatkan klarifikasi bahwa tanah itu clear and clean. Kalau misalnya ada penduduk yang di sana, direlokasinya kemana? Ini makanya tanggung jawab para bupati untuk segera memetakan dan mendata. Jangan sampai ada konflik ketika dikatakan kepada penduduk bahwa Anda menempati. Tapi artinya pemerintah pusat juga harus menginformasikan kepada pemerintah daerah lokasi tepatnya dong ya. Jadi kalau begitu nanti sesudah pengumuman ini maka harus ada koordinasi yang lebih intens di tingkat daerah. Jadi saya kira pemerintah pusat pun minimal harus mempunyai representasi office-nya di daerah
untuk bertanggung jawab dalam konteks koordinasi dengan di lapangan. Saya hanya menyarankan, misalnya nanti untuk pembangunan infrastruktur, karena ini tanahnya tanah negara, tidak ada pembebasan tanah, ini akan lebih cepat. Tetapi untuk mengamankannya, petakan dulu apakah ada warga tidak di dalam kawasan tersebut. Nah, yang kedua, ini kan ada rencana dari infrastrukturnya dari pemerintah pusat. Bagaimana nanti dengan tanggung jawab di tingkat daerah? Nanti ada jalan nasional, provinsi, kabupaten. Nah, jangan sampai teman-teman masalah klasik di negara kita. Nah, negara kita itu menempatkan pola ruang dan struktur ruangnya itu nanti tetapkan. Kalau ini menjadi pusat kegiatan utama, kira-kira posisi ibu kota Penajam jadi sebagai apa? Nah, kota kedua bagaimana? Karena ada kemungkinan besar akan munculnya kantong-kantong permukiman untuk mendukung pusat kegiatan. Maka kita berharap segera hasil kajian yang lebih detail, dan sekarang kan katanya sudah hampir ditetapkan konsultan perencananya, segera lakukan koordinasi dengan daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Kang. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Walaupun sudah pasti ada studi, kemudian ada penelitian di sana terkait dengan kontur tanah, kita tahu di Kalimantan banyak tanah gambut, Kang. Nah, bagaimana pemerintah seharusnya mengantisipasi tanah gambut ini? Kajian terakhir yang diminta Presiden adalah kajian tentang daya dukung tanahnya. Artinya ini terkait dengan keamanan dan keselamatan bangunan sekaligus keamanan kota. Otomatis kita akan membangun bangunan tinggi loh. Soalnya kalau di tanah gambut, nah itu tanah tidak stabil. Karena persoalan gambut ini pasti implikasinya kepada persoalan kebencanaan, perlindungan, dan sebagainya. Sekali lagi saya mengatakan, kalau sudah ada lokasi master plan-nya, sudah ada ini, tes lagi kondisi tanahnya supaya tidak ada gangguan. Mudah-mudahan lokasinya pun aman dari banjir karena tinggi, dan mudahan pembangunan infrastruktur pun betul-betul mengkaji aspek daya dukung tanahnya sehingga tidak ada masalah sampai ke depan. Kota yang kita bangun bukan untuk 10 tahun, tapi bisa 100 tahun ke depan ya. Ini ibu kota RI selamanya lah ya. Jadi mau tidak mau infrastrukturnya pun harus kuat, gitu mendukung sampai 100 tahun yang akan terkait dengan kota satelit, kota-kota penyangga, daerah di sekitarnya, apa yang perlu mereka persiapkan? Yang pertama harus kita hati-hati adalah urban sprawl-nya. Akan tumbuh kembangnya permukiman di luar kawasan pusat pemerintahan itu. Pendatang akan banyak, yang cari usaha akan banyak. Ini potensi munculnya rumah liar di luar kawasan tuh kemungkinan ada. Mereka yang secara informal akan masuk tapi tidak punya tempat tinggal. Ini belajar dari Batam. Nah, yang kedua, pemerintah juga kalau ada pengembangan permukiman atau kota-kota satelit baru itu betul-betul harus mengacu tata ruang. Karena sekali lagi apa? Kita merencanakan kota yang betul-betul dari awal direncanakan. Nah, kalau tidak ya nanti mengulang kasus Jakarta di daerah. Terima kasih Kang Yayat atas waktunya malam hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Semoga menambah pandangan kita dan juga horizon kita terkait dengan ibu kota yang baru yang ada di Kalimantan Timur. Saya Rory Asyari undur diri. Tetaplah bersama kami. Ignite the Nation akan hadir sesaat lagi.